mereka. Ketika ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan ayat 11 perhatikan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Ya, dikatakan meninggalkan kamu. Baca ayat 11, muncul kalian 11. Ya, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Secara tubuh fisik, secara tubuh jasmania, walaupun itu tubuh kemuliaan yang Yesus pakai, dia pisah dengan murid-murid. Tapi hanya sekejap, karena dia katakan, aku akan datang kembali. Aku tidak akan membiarkan engkau sebagai piatu. Aku akan datang kembali. Siapa dia? Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih. Jadi Roh Kudus itulah Yesus yang Immanuel, yang senantiasa menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Saudara-saudara, sudahlah. Kembalilah ke Alkitab. Jangan terus pegang teologi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Teologi yang tidak Alkitabiah. Jangan itu menjadi patokan, saudara. Saya harus katakan, tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan. Tidak ada tiga pribadi dalam kekekalan dengan fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Allah Bapa berfungsi menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah Anak bertugas turun menebus. Dan kemudian Allah Roh Kudus yang bertugas menjaga karya yang sudah dilakukan oleh Allah Anak. Tuhan menerangi hati saya, mencerahkan saya. Saya harus kembali kepada Alkitab. Ajaran Alkitab secara murni dan konsekuen. Tidak ada dua atau tiga atau banyak pribadi Allah. Only one person of God. Lalu apa sih warna doktrin atau? Oke, baik Bapak Ibu. Dua video itu dulu dengan orang yang sama. Ya, kita pasti sudah kenal, tahu, dan siapa, terutama orang GBI ya Pak Galingging tahu lah siapa beliau itu kan. Ex GBI. Kurang tahu juga Pak. Oh tahu ya, SGBI dulu GBI apa ya di apa Jakarta Selatan di Kalibata sana. Ya, beliau pengembala di sana, tapi sekarang sudah keluar ya dari GBI karena rasa berbeda doktrin ya, doktrin dengan GBI sama dengan yang kemarin yang kita putar TS ya. Nah, intinya adalah video yang pertama beliau punya pandangan bahwa Yesus itu dicipta. Ini ada bedanya saksi Yehova ini. Yesus itu dicipta. Jadi sebelum segala sesuatu dicipta, lebih dahulu Tuhan menciptakan bagi dirinya satu pribadi. Siapa satu pribadi itu adalah Yesus. Nah, Yesus itu dicipta. Dia menggunakan dasar Alkitab Wahyu 3 ayat 14. Padahal Wahyu 3 ayat 14 kalau dipahami dengan baik sesuai dengan konteksnya itu tidak bermaksud demikian. Salah kaprah ya, salah paham. Ya, nah itu yang disebut dengan saksi yang setia. Ya, nah permulaan dari segala sesuatu kan itu. Nah itu benar. Jadi Yesus dicipta. Ya logikanya kalau Yesus dicipta, masa bisa mencipta? Ya kan gitu ya. Nah itu dia. Jadi itu yang satu. Dan nanti bisa kita masing-masing berikan tanggapan. Lalu yang kedua itu tadi. Ini sebentar lagi kita kan akan merayakan memperingati pencurahan Roh Kudus. Ya, pencurahan Roh Kudus. Sesuai dengan janji Nabi Yoel, janji Hezekiel, bahkan janji dari Yesus sendiri. Ya, janji Yesus sendiri. Maka dikatakan ya murid-muridnya harus menunggu janji Bapa ya di Kisah Rasul itu. Nah, di Kisah Rasul tadi yang sudah dikutip itu ayat yang ke-11 bahwa Yesus naik ke surga dengan tubuh kemuliaan, dia sudah datang. Jadi ayat itu menurut beliau tadi, menurut JT, ayat itu sudah digenapi dengan hadirnya Roh Kudus. Hanya sekejap
Yesus naik, hanya sekejap langsung turun. Artinya itu sudah digenapi tuh. Ya, sudah digenapi bahwa Yesus yang dijanjikan, yang dikatakan oleh malaikat, Yesus yang naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Gitu ya, dengan cara yang sama. Dan tadi diajarkan bahwa itu sudah digenapi, bahwa sudah datang Yesus dalam bentuk Roh Kudus. Maka dia mengatakan Immanuel menuju kepada Yesus, Immanuel kepada Roh Kudus. Nah, kalau kita perhatikan, tidak ada kata Immanuel kepada Roh Kudus, tidak ada konsep Immanuel kepada Roh Kudus. Kata Immanuel itu hanya ada pada Yesus. Kita cari aja, ada nggak konsep Immanuel di dalam Alkitab untuk menuju kepada Roh Kudus? Tidak ada. Memang fungsinya Roh Kudus menyertai, ya. Jadi tapi sebutan Immanuel itu berlaku hanya kepada pribadi yang kedua adalah Yesus. Maka tadi dia dikatakan bahwa tidak ada tiga pribadi Allah di dalam kekekalan. Tidak ada Bapa, tidak ada Anak, tidak ada Roh Kudus. Yang ada hanya satu saja. Oneness, itu kan? Hanya satu, yaitu Yesus. Ya, Yesus itu adalah Bapa, Roh Kudus itu adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus. Nah ini artinya menolak Trinitas, menolak Allah Tritunggal. Jadi hanya satu saja, hanya beda fungsi. Pada saat menciptakan dia sebagai Bapa, pada saat dia menebus manusia sebagai manusia, yang sebagai anak. Nah, dalam penyertaan lahir dunia ini sebagai menyertai orang-orang percaya. Ya, ada beberapa yang memang kita harus terima kebenarannya bahwa Roh Kudus akan menyertai orang-orang percaya sampai akhir zaman. Itu kita terima, ya kan? Ya, kita terima. Tapi yang bertolak belakang adalah ketika dikatakan, ya di sini bahwa hanya satu pribadi, Tuhan itu hanya satu pribadi, bukan tiga pribadi. Jadi semuanya hanya Yesus. Hanya Yesus, ya. Nah, nanti kalau kita dengar lagi ada video dari S, dia mengatakan ada mayor God dan mayor God dan minor God. Gitu. Ya, mayor God menunjuk kepada Bapa, minor God itu menunjuk kepada Yesus. Artinya ada Allah yang mayor, ada Allah yang minor. Benar kan? Nah, makanya ada hierarki. Ya, hierarkinya ya Bapa itu tetap lebih berkuasa, lebih besar daripada Yesus. Yesus sendiri dia adalah Allah yang minor, di mana Allah kekuasaan kemuliaannya itu bukan berasal dari dirinya, tapi berasal dari Bapa, gitu ya. Ya, nah ini kita bisa diskusikan dulu sebelum kita nanti putar ya video yang lain. Mungkin kasih pendapat masing-masing. Apakah kita setuju dengan pandangan ini? Silakan. Ini pandangan yang ada di Indonesia. Kemarin kita udah lihat pandangan dari abad pertama sampai abad yang ke-21 ya, abad pertengahan. Ini abad yang sekarang ini yang ini munculkan lagi sebenarnya ini bukan ajaran baru. Ini ajaran yang sudah muncul di abad-abad pertengahan dulu, dimunculkan lagi ya. Sudah ada. Ya, silakan. Ada yang Bapak Ibu yang bisa berikan tanggapan? Apakah kita setuju pandangan atau ajaran Yesus itu dicipta? Lalu, ya, terima kasih Pak Dosen. Ya, silakan Pak Idoman. Ya, saya tidak setuju dan menolak keras tentang statement pendeta tersebut yang mengatakan bahwa Yesus itu menciptakan dirinya sendiri, karena kalau kita merefer kepada Kejadian, maka Tuhan itu Alfa dan Omega, bahwa di dalam Tuhan itu ada diri Yesus, ya setuju. Tetapi kan kita tidak bisa membahas lebih dalam, atau kemampuan kita tidak mampu membahas lebih dalam tentang siapa yang menciptakan Allah. Jadi sekali lagi, Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Dan tidak ada yang menciptakan Allah. Kalau tidak ada yang menciptakan Allah, berarti sama saja bahwa tidak ada yang menciptakan Yesus. Bahwa memang Allah itu sudah ada. Demikian, Pak Dosen. Yang kedua Pak tadi, bahwa tadi Kisah Para Rasul 1 ayat 11 itu menurutnya sudah digenapi. Itu kan, nah ini yang bedakan apakah itu sama dengan Kisah Rasul 1 ayat 8 ya.
Kalau Roh turun atas ya, kamu akan menjadi saksiku. Itu kan Roh Kudus, ya. Nah, lalu di pasal 1 ayat 11 ini kan berbicara oknum yang lain ini. Ya, pribadi Yesus, tapi dikatakan itu sudah digenapi. Nah, itu dia. Sehingga inilah alasan yang membuat bahwa ya Roh Kudus itu adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus, dan itu sudah digenapi. Berarti kalau kita menerima ajaran ini, berarti Yesus sudah datang yang kedua kali. Nah, ya, itu kan malaikat katakan bahwa ia akan datang kembali, itu merujuk kepada kedatangan yang kedua kali. Berarti kedatangan kedua kali sudah digenapi. Berarti kita tidak perlu lagi menanti kedatangan yang berikutnya, karena tidak ada kedatangan yang ketiga. Ya, tidak ada kedatangan ketiga. Alkitab katakan berulang-ulang itu kedatangan yang kedua. Ya, dalam bentuk tubuh dia akan datang kembali dengan cara yang sama, bisa dilihat, disaksikan, ya, oleh manusia. Ya, sorry Pak Dosen, saya juga mempertanyakan itu. Tadi saya sudah catat di sini bahwa Yesus akan datang kembali seperti yang kamu lihat saat ia naik. Ya. Iya. Jadi apakah memang seperti itu kelihatannya atau wujud kedatangan Yesus itu nanti apakah sama seperti ketika ia naik ke surga? Mohon pencerahan Pak Dosen. Terima kasih. Ya, di Alkitab itu sudah sangat jelas ya. Kalau kita baca apa yang dikatakan oleh malaikat, nah itu kan suatu utusan dari Tuhan, dan malaikat tidak pernah berkata menyampaikan atas dirinya, ya. Nah, mereka sebenarnya ketika murid-murid ini, nah itu kan ada di mana itu, di Betania ya, di Betania ya, di mana Yesus memberkati mereka. Ya, memberkati mereka. Setelah selesai diberkati, diutus, lalu ya pelan-pelan ya terangkat ke surga. Nah, setelah terangkat ke surga sudah hilang dari pandangan mata mereka. Nah, mereka terperangah, dalam arti seperti kehilangan sebenarnya. Padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan pergi ke surga menjadikan tempat bagimu, dan aku akan mengutus Roh Kudus, ya, dan aku akan datang kembali. Ya, nah itu kan bukan hanya malaikat saja yang berkata demikian. Yesus sendiri juga sudah pernah mengatakan demikian. Setelah dia naik ke surga, dia akan setelah dia menyediakan tempat, maka aku akan datang kembali menjemput orang-orang percaya. Jadi apa dikatakan oleh malaikat itu sebelumnya sudah dikatakan oleh Yesus. Nah, dalam arti apa? Ketika Yesus bangkit dari kematian, memiliki tubuh kemuliaan, itu selama 40 hari ya menampakkan diri, dilihat langsung oleh para muridnya. Menampakkan diri berapa kali itu? Maria Magdalena, sama Petrus, Thomas, ya kan? Nah, menampakkan diri. Bahkan ketika mereka berdoa mengunci diri di satu ruangan, Yesus tanpa membuka pintu bisa masuk. Ya, mereka kaget, pikirnya hantu. Ternyata aku bukan hantu, lihatlah, disuruh dipegang. Lalu ketika mendatangin si Petrus lagi di nelayan, ya dikasih ikan dibakar, lalu menyaksikan, Thomas, lihat ini, saya punya bekas paku di tangan. Coba lihat, telunjukku masukin, kita lihat. Jadi, nah artinya itu bisa dilihat. Nah kan, semua disaksikan sebelum dia naik ke surga. Nah, sekarang pada saat dia naik ke surga, ya dilihat tubuh kemuliaan itu oleh para muridnya. Ya, para muridnya. Ada sekitar lebih dari 500 orang pada saat itu. Itu dikatakan oleh Paulus di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 3. Ya. Nah, kita lihat. Nah, jadi lihat, maka malaikat katakan nanti dia akan datang dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama maksudnya apa? Dengan cara yang sama artinya Yesus akan datang kembali yang kedua kali, bisa dilihat, disaksikan oleh bukan saja 500 murid itu, tapi seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Nah, itu kan sudah tubuh kemuliaan. Jadi bukan hanya bangsa Israel yang bisa melihat, tapi seluruh dunia akan melihat. Ya kan, Tuhan berkuasa. Ya. Nah, akan dilihat dengan cara yang sama, dengan mata kepala. Nah, itu belum terjadi. Ya, belum terjadi. Jadi ajaran JT tadi itu salah kaprah. Yang datang itu adalah Roh Kudus, bukan Yesus yang dalam bentuk tubuh dengan cara yang sama tadi dikatakan itu. Nah, Roh Kudus sudah dicurahkan, yang sebentar lagi kita akan memperingati hari Pentakosta, hari ke-50 kan? Dan itu pun sudah terjadi kan?
Sudah terjadi. Nah, itu. Jadi Roh Kudus adalah pribadi sendiri, Yesus adalah pribadi sendiri. Ya. Nah, kalau misalnya Yesus mengatakan, aku akan pergi dan menyediakan tempat bagimu, dan aku akan mengutus Roh Kudus. Berarti menunjukkan satu pribadi yang berbeda, kan? Kalau dia pribadi dia sendiri, ngapain Yesus harus berkata seperti itu? Ya, aku akan naik sebentar ya, sebentar lagi juga saya turun. Nah, gitu. Ya gitu. Dia aja kan. Nah, dalam sekejap saya akan turun. Nah, itu. Tapi kan enggak begitu ya. Ya, sudah jelas sekali ya menjelaskan pribadi di luar dirinya itu adalah Roh Kudus gitu dan ya itu. Jadi gitu Pak. Jadi itu bisa dilihat, disaksikan. Nanti ada kita belajar lagi di eskatologi yang berhubungan dengan rapture ya. Itu Ibu Crowley ya mengajarnya kata rapture, pengangkatan. Ya, setelah pengangkatan Yesus akan menginjakkan, pertama dia datang di awan-awan, lalu setelah di awan-awan nanti akan menunjukkan dirinya di Bukit Zaitun ya, disaksikan, dilihat oleh dunia ya. Nah, begitu Pak ya. Jadi bukan bayangan gitu, bukan bayangan. Ya, bayangan kan nggak bisa dilihat, apalagi roh kan gitu. Iya. Nah, karena ada pandangan mengatakan bahwa tidak bisa tubuh, ya bentuk tubuh masuk ke surga. Semuanya ada roh, malaikat itu roh, Tuhan itu roh. Masa bisa masuk tubuh? Nah itu, itu kan pandangan dari manusia ya. Sebenarnya ya Yesus memang udah tadi saya katakan naik ke surga, sudah jelas. Ya naik ke surga. Aku akan naik ke surga dan akan menyediakan tempat bagimu kan gitu. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 kan itu sangat jelas. Ya. Baik. Ya kira-kira begitu Pak ya. Nah itu jelas. Jadi itu Pak JT tadi itu salah sekali itu. Ya. Baik Pak, baik. Ya, ya. Baik. Ada lagi tambahan? Oke, sambil menunggu. Izin Pak Dosen. Ya silakan. Pak. Ya dari apa tadi yang sudah disampaikan pendeta tadi, bahwa dia katakan bahwa Yesus dicipta, itu saya pikir ngawur itu orangnya ya. Bahwa Yesus itu bukan dicipta tapi pencipta. Bahkan ketika Yesus pun bercakap-cakap dengan orang Yahudi, dikatakan di dalam Yohanes 8:58 itu dikatakan sebelum Abraham ada aku sudah ada. Artinya Yesus itu bukan dicipta, dia adalah pencipta. Gitu. Ya. Dan juga di dalam Kolose pasal 1 itu ayat yang ke-16, ya mungkin hanya sepenggal dipahami di sana, ya kan? Tapi yang saya pahami di sana bahwa Yesus itu bukan dicipta, ya kan? Tapi dialah pencipta, ya kan? Ya, dia ada, ya kan, dalam kekekalan, dan sebelum dunia ada ini sudah ada. Artinya kita menolak pendapat-pendapat seperti itu, ya. Dan saya pikir seharusnya orang-orang yang pendidikannya semakin tinggi, seharusnya pendidikan teologinya jangan semakin ngawur, ya kan, membuat orang apa namanya, yang penting karena cari popularitas supaya banyak ini. Tapi dengan hal-hal begitu kan, doktrin-doktrin yang salah itu saya pikir apa namanya, bahaya juga kalau dibiarkan orang-orang seperti itu. Dan yang berikut tadi yang dikatakan bahwa apa namanya, Yesus sudah datang dalam wujud apa namanya itu, dalam wujud Roh Kudus ya. Saya pikir juga saya tidak sependapat hal itu, ya. Bahkan sampai saat ini kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, ya kan? Itu, ya. Bahwa kalau dia katakan bahwa Yesus sudah datang dalam wujud Roh Kudus, saya pikir ngawur juga, ya. Itu. Dan Alkitab sudah jelas itu bahwa Yesus akan datang, ya kan? Dan kita nggak tahu kapan itu loh, ya kan? Tapi kalau ada hamba Tuhan membuat pendapat seperti itu, membuat pengajaran seperti itu, saya pikir bahaya juga ini, ya. Itu. Ya, sehingga secara pribadi yang saya pahami bahwa Yesus itu belum akan datang, ya kan? Kedua kali akan datang, tapi kita nggak tahu kapan dia datang, ya kan? Yang datang itu Roh Kudus, ya Roh Kudus sudah dicurahkan, tapi itu bukan pribadi Yesus, ya. Itu beda lagi hal itu, ya. Dan hal-hal ini saya pikir ya, pendapat-pendapat tadi atau pengajaran-pengajaran yang disampaikan hambanya tadi itu, ya, saya pikir ya kita semua yang ada di kelas ini tidak sependapat dengan hal itu, ya kan? Kita juga harus melihat apa yang dikatakan Alkitab, ya kan? Dan yang berikut tadi, yang ketiga tadi, bahwa Allah itu hanya satu pribadi, ya kan? Memang apa namanya, kalau kita pahami memang semenjak awal ini atau pertengahan sudah banyak pertentangan tentang Allah Trinitas ini atau Allah Tritunggal, ya.
dan dimunculkan lagi sampai saat ini. Saya pikir apa namanya ya, ketika beliau mengatakan bahwa Allah itu satu pribadi, saya pikir dan kita pahami dan juga yang sudah kita terima dan juga yang kita ajarkan bahwa Allah itu adalah 3 pribadi, ya kan? Itu. Ya. Dan Yesus itu bukan Bapa, Bapa itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Roh Kudus itu bukan Yesus dan lain sebagainya. Dan itu yang kita pahami selama ini. Dan itu yang ada di dalam Alkitab, ya. Sehingga dengan pendapat-pendapat beliau tadi, ya kan? Saya pikir apa sih yang membuat beliau itu membuat pengajaran-pengajaran seperti itu, kan? Atau hanya untuk supaya namanya semakin dikenal, tapi sampai apa namanya ya, mengorbankan pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran Alkitab. Apakah saya juga mempertanyakan apakah orang ini sudah benar lahir baru atau bagaimana? Ya, itu loh. Ya, sampai membuat argumentasi atau pengajaran-pengajaran seperti itu, ya kan? Ya. Dan kita kembali kepada apa yang dikatakan Alkitab, bahwa Allah memiliki 3 pribadi, pribadi Allah Bapa, pribadi Yesus dan pribadi Yakub itu, saya pikir udah tuntas hal itu, udah kita sepakat hal itu. Nah, tapi kalau ada oknum atau pribadi tertentu yang mengatakan bahwa Allah itu hanya satu pribadi, mungkin perlu disuruh belajar lagi. Saya pikir itu, Pak dosen. Baik, makasih Pak Martin. Pak Galinggi, gimana Pak? Silakan mungkin yang mau ditambahkan. Buka dulu Pak itu mute-nya. Ya. Kalau Bapak ini memang apa mau kita bilang ya? Untuk ada begini Pak, supaya agak lain atau disebut lebih apa, akhirnya membuat satu statement yang di luar ayat gitu kan. Jadi kalau sejak kitab Kejadian pun mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, dari situ sebenarnya Bapak itu udah harus mengerti, ya. Jadi nanti kalau kita tanya sama dia Matius 3:17, maka terdengarlah suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kemudian turunlah Roh Kudus dalam bentuk Roh Kudus. Kalau kita tanya itu sama dia, apalah jawabnya? Ya. Dan kemudian Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga, segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Ya. Jadi memang kalau ya mungkin untunglah keluar dari gereja kami dan untung nggak pindah ke gereja Bapak gitu ya. Jadi kami dari gereja kami Pak, yang kita bahas kemarin, saya sangat geli Pak ya. Orang Wahyu 21 ayat 8, orang-orang tidak percaya tidak bisa masuk ke langit baru Pak. Orang yang sempurnanya bisa masuk ke langit baru, bumi baru. Tapi kalau dia katanya justru orang-orang nggak percaya bisa masuk ke di mananya ayatnya, ayat dari mananya itu ya. Tapi saya lihat udah cari biasanya Pak. Selama 1 minggu ini udah cari ke ada ayat, nggak ketemu Pak ayatnya. Iya maksudnya Pak, kalau Wahyu 21 kan orang-orang yang nggak percaya, ya penakut, kan nggak bisa masuk. Itu kan Wahyu 21, semua nggak bisa masuk ke dunia baru, langit baru, dan Yerusalem baru. Justru orang yang dalam rencana Tuhan lah, orang yang sempurna lah, orang yang apalah bisa masuk ke langit baru dan apa namanya bumi baru. Jadi memang kami bersyukurlah Pak, dua personal itu tidak ada di gereja kami lagi Pak. Itu sangat-sangat menurut saya Pak, membaca Alkitab pun itu tidak tamat. Kalau menurut saya, karena jelasnya ada ayatnya kan, bahwa Yesus itu mencipta bukan dicipta. Terima kasih Amang. Baik, terima kasih. Ya, oke, nanti kita berikan tanggapan. Ini kita melihat dulu satu lagi ya. Nah ini hampir sama sih sebenarnya, tapi kita nggak apa-apa, kita ini dulu. Yang lagi ada satu. Ya, ini ada gereja sinode baru. Coba kita perhatikan ya.
Mana dia? Sudah muncul belum ya? Sudah? Ya, baru warna doktrin. Sudah Pak, sama sudah warna doktrin utama Sinode GIAE. Ya. Gereja Yesus, apa itu Pak? Ya, saya putar Pak ya. Nah, Oke. Lalu apa sih warna doktrin atau warna dari gereja Yesus Kristus Allah Esa? Sesuai dengan nama sinodenya, gereja Yesus Kristus Allah Esa, maka kami memiliki warna tersendiri. Kami memiliki doktrin Allah Esa. Selama ini, seluruh dunia dan juga di Indonesia, mayoritas sinode-sinode menekankan tentang Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Tapi kami menekankan bahwa Allah itu Esa. Tentu di sini sebagai sinode yang mengusung Allah Esa, kami memiliki penjelasan-penjelasan bahwa Allah di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru itu menekankan bahwa Allah itu adalah Esa. Karena itu, bagi Bapak Ibu yang mungkin menemukan bahwa Allah Esa adalah satu ajaran yang alkitabiah, mari bergabung dengan kami menyambut dengan penuh sukacita. Nah, sebagai Allah Esa, penekanan kami, siapakah Allah Esa itu? Tidak lain, yaitu Yesus Kristus. Karena itu pemahaman kami bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang Maha Esa, Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Besar, Yesus Kristus adalah Allah Sang Pencipta, dan Yesus Kristus itu adalah Allah Sang Juru Selamat. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang inkarnasi menjadi manusia demi menjalankan misi penyelamatan. Karena itu penekanan kami bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu pribadi yang sama, hanya konteks waktu. Dia bekerja di waktu yang berbeda. Perjanjian lama sebagai Bapa, kemudian di zaman transisi dia sebagai anak, kemudian setelah pekerjaannya sebagai anak selesai, dia naik ke sorga, maka perannya itu adalah Roh Kudus. Dan tiga-tiganya itu sebenarnya adalah diri Yesus Kristus yang bekerja di tiga masa yang berbeda. Secara prinsip, pemahaman tentang Allah ada dua konsep. Konsep pertama itu adalah doktrin Allah Tritunggal atau Trinitas. Nah, mereka yang menganut Allah Tritunggal itu punya konsep seperti ini. Bapa tidak sama atau Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, kemudian Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi Bapa itu adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Nah, disinilah perbedaan kami. Di mana letak perbedaannya? Kalau Bapak Ibu lihat, gambar yang di sebelah kanan masih sama. Tapi setelah itu kami ubah sedikit, yaitu adalah. Dengan kata lain, Bapa adalah anak, kemudian Bapa adalah Roh Kudus, anak adalah Roh Kudus. Karena Allah itu roh, dia bisa menjadi keseluruhan. Nah, anak adalah Allah, Bapa adalah Allah, kemudian Roh Kudus juga adalah Allah. Apa yang mendasari pemahaman kami seperti ini? Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Tiga adalah satu. Artinya, Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu pribadi yang sama. Itu masalah yang kami jelaskan. Nah, tentunya untuk memahami lebih jauh tentang doktrin Allah Esa ini, kami memiliki mata pelajaran, kami memiliki YouTube tersendiri. Oke, baik. Apa jelas tadi ya? Dengar ya? Nah, ini ada sinode baru ini. Ya, Jelas Pak, jelas. Ya, sinode baru. Nah, Baru buka, Mang. Baru buka. Baru buka. Tahun kemarin. Oh iya. 2021. Itu gereja Yesus Kristus Allah yang Esa. Apa itu tadi? Yesus Kristus Allah yang Esa ya. Allah Esa ya. Allah Esa. Warna tersendiri. Nah, jadi udah jelas. Pecahan dari mana, Mak?
Bukan. Ya, ini Pecahan dari mana? rata-rata dari ex GBI Pak itu. Nah, jadi ya nanti ada videonya juga mengatakan ini sudah ada izin. Tapi izinnya itu pembohongan kalau bilang. Kenapa? Ya, izinnya itu numpang di gereja orang lain, lalu dikatakan itu izinnya. Nama gereja yang berbeda diturunkan ke dia dan itulah izinnya dan sudah ada MOU di atas notaris. Nah, itu kan berarti bukan izinnya tapi dikatakan di video itu izinnya. Gereja kami sudah resmi terdaftar di Departemen Agama, diakui di pemerintahan gitu. Ya, tapi atas nama gereja lain. Jadi organisasi di dalam organisasi, kira-kira seperti itu. Ya, jadi mereka menggunakan izin gereja lain, tapi dikatakan itu izin gereja mereka. Ini kan sudah gak jujur ya. Ini kebohongan yang luar biasa ini. Ya. Ya, penampilan videonya mantap Pak. Kita belajar kalau IT-nya itu mantap sekali itu penampilan itu. Ya. Ya, itu berarti ada orang IT yang khusus itu. Rapi banget. Ya. Ya, itu. Tapi kita lihat kepada pengajarannya ini. Ya. Yaitu tadi Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Ya. Nah itu. Nah, silakan sebelum saya mungkin memberikan pendapat, silakan hampir sama dengan yang tadi sebenarnya. Ya. Ini satu makanya menjadi anggota ini. Silakan. Ya. Ya, makasih Pak dosen. Ya. Ini saya pikir karena pengajaran mereka membuat warna baru sehingga dengan cara lain membuat sinode baru supaya mereka punya ajaran tersendiri, ya kan? Dan kalau saya perhatikan dari ajarannya tadi itu ya tentang Trinitas, saya pikir udah dari 1 Yohanes tadi saya pikir salah itu ya untuk pemahamannya tidak seperti itu, ya kan? Bahkan tadi dia katakan bahwa tiga-tiganya satu semua itu ya, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus Allah, Bapa adalah anak adalah Roh Kudus dan lain sebagainya. Saya pikir ini sudah udah menyimpang hal seperti ini ya. Tentang hal itu saya pikir karena ini tadi sehingga karena pengajarannya ditolak, tidak diterima oleh gereja-gereja lain sehingga mau tidak mau menghalalkan segala cara supaya pengajarannya itu ya ini tersendiri. Bahkan tadi saya perhatikan itu luar biasa juga mereka itu, mungkin mereka bayar itu orang IT-nya itu ya kan untuk mempersiapkan itu supaya menarik. Ya, saya pikir luar biasa itu tadi YouTube-nya itu ya, IT-nya itu mempersiapkan hal seperti itu. Tapi dalam hal pengajarannya saya pikir kita tidak sependapat hal itu. Ya, memang seperti tadi juga yang saya katakan di ajaran Yesus atau Ibu tadi, memang bukan lagi pengajaran-pengajaran yang asing. Memang dari dulu sudah sudah ada pengajaran-pengajaran seperti itu tentang Trinitas, ya kan, gitu. Sehingga dengan munculnya lagi sinode baru ini, apalagi tadi Pak Kito katakan bahwa mereka hanya numpang ya kan dengan izin orang lain. Saya pikir itu juga ini maksudnya orang ini apa sih ya kan? Itu ya kan? Kenapa harus menghalalkan segala cara kalau memang belum ada izinnya ya jujur aja belum ada izinnya lagi dalam tahap pengurusan. Ngapain ngaku-ngaku ada? Ternyata kalau di cross check lagi bukan punya dia kan, saya pikir ini bahaya juga ya. Tapi itulah mungkin karena pengajaran mereka tidak diterima ya itu mau tidak mau harus ya kan itu untuk mengait-ngait lagi para pengikut. Dan saya pikir ya, kita tidak sependapat hal itu apa tadi yang sudah dikatakan tadi tentang Tritunggal. Ya kan? Kira-kira seperti itu Pak dosen. Terima kasih. Terima kasih Pak Martin. Mas, bagaimana yang lain Pak Idaman? Bagaimana, ya bagi saya Pak dosen ada dua yang ditampilkan di situ, tapi antara diagram 1 dengan diagram 2 nggak ada yang beda, hanya dia putar-putar balik aja itu. Hanya dia putar-putar balik aja. Kalau kita lihat secara lebih detail ya,
Jadi kesimpulan saya nggak ada hal-hal yang baru di situ. Nggak ada hal yang baru, dan memang beliau ini untuk urusan-urusan marketing ya oke lah, bisa menjual, sellingnya bisa memiliki value yang cukup lumayan itu. Jadi saya tidak akan memikirkan tentang teori-teori yang disampaikan oleh beliau. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Coba Pak Martin dibuka tadi 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 itu kita perhatikan bersama-sama, dimulai dari judul perikopnya dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ya tolong Pak. Ya, karena ini yang dibuat dari dasarnya, dasar membangun ajaran itu ayat ini bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu pribadi. Ya, ini dasarnya ini. Oke. Tadi berapa kok? 1 Yohanes berapa tadi? Yohanes 5, 1 Yohanes 5 mulai dari ayat 7 dan 8. Oke, ayat 7 dan 8. Judulnya itu kesaksian tentang anak Allah. Ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ayat 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Iya, jadi kita lihat di sini ayat 7 dan 8. Kalau dikatakan di sana Bapa, pribadi yang pertama, Firman adalah Yesus, Roh Kudus, ya, pribadi yang ketiga, ya. Karena dikatakan adalah satu. Nah, diulang lagi kalau kita perhatikan di ayat yang 8. Ayat 8 dikatakan di sana apa? Ya, coba ulang lagi Pak Martin. Ada. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ya, roh, air, dan darah. Darah. Ya, ketiganya adalah satu. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-7, coba dibaca itu dalam bahasa Inggrisnya nggak ada. Manuskrip asli dari Alkitab bahasa Yunani itu nggak ada ayat itu. Nggak tahu juga kenapa lembaga Alkitab menambahkan itu, ya. Ya, nah itu ya. Nah, tidak ada itu. Jadi sebenarnya ini tepat seperti apa dikatakan. Coba kita baca di situ perikopnya apa dibuat oleh lembaga Alkitab Indonesia. Kesaksian tentang anak Allah. Ya, kesaksian tentang anak Allah. Kalau dipahami, diperhatikan secara keseluruhan, ayat ini mulai dari ayat ke-6, ke-7, 8 sampai seterusnya sampai nanti ayat yang ke-12, di situ tidak menunjukkan Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu pribadi. Tapi Bapa memberikan kesaksian tentang Anak. Siapa itu? Yesus. Lalu Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri. Lalu Roh Kudus menyaksikan tentang Yesus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu kesaksian. Gitu loh. Satu kesaksian tentang apa? Bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia adalah anak Allah. Ya, Bapa menyatakan itu ketika tadi yang dibaca di Matius ya. Ya, ketika Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu kan? Itu Bapa. Ya, menyaksikan tentang Yesus sebagai anak Allah. Ya. Nah, ketika anak Allah turun ke bumi, dia menyaksikan dirinya sendiri. Nah, bahwa akulah anak Allah yang telah diutus oleh Bapa. Kan gitu. Nah, kemudian setelah dia naik ke sorga, sekarang siapa yang menyaksikan dia sebagai anak Allah? Pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana seorang bisa mengenal siapa Yesus? Pekerjaan Roh Kudus. Menyaksikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi itu salah lagi tafsirannya, keliru banget gitu loh. Itu menunjukkan satu pribadi. Lalu ayat ke-7 itu nggak ada di aslinya Alkitab, nggak ada. Coba ada Alkitab bahasa Inggris nggak yang punya? Coba lihat di bahasa Inggris. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu ditekankan adalah itu satu tujuan, satu kesaksian. Ya, satu kesaksian, satu tujuan. Ya, Bapa bersaksi tentang Yesus, anak Allah. Yesus bersaksi tentang dirinya bahwa dia adalah anak Allah. Roh Kudus, ya, Roh Kudus, ya, bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi begitu. Ya, coba ada Alkitab bahasa Inggris coba dibaca. Ada enggak itu? Ya, ada enggak di situ God, anak atau menuju kepada Yesus?
Kurios ya, atau Lord kalau bahasa Inggrisnya ya, Lord. Kepada Bapa God. Kalau Roh Kudus ya kan kalau bahasa Yunani pneuma, tapi kalau Spirit, coba kita perhatikan dulu. Ada enggak? Ada bahasa ada di situ? Ada yang punya Alkitab bahasa Inggris? Ya, ayat 7. Nah, baca. Coba Pak. Father, Word, and Holy Ghost atau Holy Spirit. Di situ kan sangat singkat ya. Kalau diterjemahkan itu artinya satu kesaksian. Ya, satu kesaksian tentang Yesus adalah anak Allah. Jadi bukan menunjuk kepada satu pribadi. Makanya saya bilang, aduh ini baca Alkitab baik-baik, gitu ya. Nah itu. Nah, tidak ada dalam bahasa aslinya Yunani ayat itu justru nggak ada sebenarnya kan. Ya ada bahasa Inggris aja udah jelas. Lihat di bahasa Inggrisnya di Holy Bible ya, itu nggak ada ya. Jadi ini jelas kalau menggunakan ayat ini sebagai pembuktian Bapak anak adalah pribadi yang sama atau satu pribadi, ini sangat salah. Nanti dibaca itu ayat 9 sampai ke 10. Itu semua tentang anak Allah, anak Allah kan gitu. Lembaga Alkitab sebenarnya sudah katakan kesaksian tentang anak Allah. Siapa yang bersaksi tentang anak Allah? Bapa, anak itu sendiri, dan Roh Kudus. Itu maksudnya dari ayat itu. Ya, baik. Nanti kita lihat lagi di Yohanes 10 ayat 30 dikatakan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Nah itu nanti buat lagi satu menuju kepada satu pribadi. Yesus sendiri sudah mengatakan dia dengan Bapa satu pribadi. Salah lagi. Nah, aku dan Bapa, ada kata dan, kai. Kai itu adalah pemisah dari dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Tidak bisa dikatakan aku adalah aku, ya kan? Ya kan gitu ya. Ada aku adalah ada aku dan aku. Ya, aku dan aku. Ya, di sini kan beda. Aku menuju kepada Yesus, lalu ya satu dengan Bapa. Aku dengan Bapa. Coba dibaca dulu Yohanes 10:30. Yohanes 10:30 karena kita ini belajar tentang Yesus dalam kristologi ya, kristologi Yohanes. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, itu satu kata yang saya aku dan Bapa adalah satu. Ada maksudnya satu apa? Nah, itu dalam pemahamannya yang keliru, yang salah mengatakan aku, Yesus, Bapa satu, berarti satu pribadi. Nah, salah. Ya, nggak bisa saya katakan diri saya Adolf putar-putar dan Adolf putar-putar. Nggak ada artinya. Iya, orangnya sama, masa pakai dan, kan gitu kan? Ya, pakai dan gitu. Nah, jadi kalau padan itu kan pemisah itu. Aku, ya misalnya Adolf Bastian putar-putar dan Pak Martin, ya Martinus Loia. Nah itu udah beda itu. Ya kan udah beda. Ya beda. Ya, dua pribadi yang berbeda. Ya, orang yang berbeda. Nah demikian juga tadi itu. Lalu artinya satu apa? Nah kalau belajar itu apa artinya satu, jangan kita lepas dari konteks. Ya, kita baca di ayat yang ke-27 sampai 29. Minta tolong Pak Damsa bisa dibaca. Ayat 22. 27 Pak. Di ayat masih di pasal 7 sampai 29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Oke. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, kalau kita pahami 27, 28, 29, ini suatu pernyataan dari Yesus yang mau mengatakan bahwa dirinya setara dengan Bapa, sehakikat dengan Bapa di dalam hal memberikan jaminan keselamatan. Nah itu. Jadi
kata aku di mana di ayat ke-27, lalu 28 ada Bapa, 29 juga demikian. Itu ayat itu mau menyatakan Yesus, aku ini setara dengan Bapa, aku ini adalah Allah, aku ini adalah Tuhan. Makanya salah satu di situ, satu di dalam keilahian atau sehakikat, ya, sehakikat dengan Allah, ya, yang dapat memberikan keselamatan, yang mengaruniakan keselamatan. Ketika orang sudah menerima keselamatan, dikatakan tidak akan pernah binasa, dia akan memperoleh hidup kekal untuk selama-lamanya. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi salah keliru sekali tadi. Ajaran yang tadi juga yang pertama mengatakan Bapa berfungsi sebagai pencipta, Anak berfungsi sebagai juru selamat, sebagai anak, Roh Kudus berfungsi sebagai apa tadi itu? Menyertai. Semuanya terlibat, Bapa terlibat dalam keselamatan, Anak juga ikut dalam terlibat keselamatan, Roh Kudus pun terlibat dalam rencana keselamatan. Demikian juga Bapa, Anak, dan Roh Kudus terlibat juga dalam penciptaan. Benar, ya. Ya sudah jelas tadi Pak, itu tadi ada kata kita yang digunakan itu adalah jamak, berarti lebih dari satu. Iya. Ya, lebih dari Betul. satu. Nah, ya, kalau kita, nah kita, ada lagi kami, ya. Nah, nanti lagi kitab Yohanes kita lihat kami, nah gitu kan. Nah, atau ketika peristiwa kami akan datang. Menara Babel. Kami akan datang. Ya, kami akan datang. Lalu dikatakan waktu Menara Babel perjanjian pertama ya, dikatakan marilah kita turun, ya kan gitu kan. Nah udah iya. Nah, jadi masa dikatakan tuh ya. Nah, itulah kita lihat ya, kurang hati-hati. Ya, hermeneutik apa kalau saya katakan itu kan hermeneutik itu ada dua metode ya, metode deduktif dan induktif. Ya, kalau deduktif itu sudah ada ide dulu, baru cari ayat Alkitabnya, sudah ada di pikirannya, ya kan? Baru cari ayat Alkitabnya, data-datanya, itu deduktif itu yang digunakan. Makanya banyak ajaran sesat itu banyakkan menggunakan metode deduktif. Nah, kalau induktif bukan. Kalau induktif cari dulu datanya, faktanya, baru muncul ide, ya kan? Dari ide itulah dikembangkan kebenaran itu. Jadi cari dulu data dan faktanya Alkitabnya. Itu jangan bawa sesuatu dari luar atau pikirannya lalu buktikan dengan Alkitab. Itu deduktif. Ya, tidak begitu. Ya, kalau belajar Alkitab dengan baik dan benar, itu harus dengan induktif. Cari datanya, faktanya, baru punya kesimpulan. Begitu. Ya. Nah itu, jadi harus melihat konteksnya. Nah begitu ya. Mereka ini rata-rata lepas konteks semua, seenak perutnya, kan? Di luar Alkitab. Suka-sukanya itu kayak diobok-obok aja dirinya sendiri kan gitu ya. Ya, sama dengan orang kita itu Pak, hantam aja dulu urusan belakangan gitu. Gitu ya. Ya, itu orang mabuk Pak Jega. Ya mengaku-ngaku orang mabuk lagi kan. Nah, mengaku-ngaku. Iya. Ya luar biasa ya. Si hati-hati. Jadi itu ya. Luar biasa. Ya, nanti minggu terakhir nanti kita putar lagi yang lain dari konteks orang muslim ya ke depan ya. Oke. Ya, sedikit kita masuk. Bisa nanti ya. Itu panjang videonya kan Bapak ya. Ya. Yang apa tadi? Nanti bisa dikirim itu Bapak. Oke, baik. Aman. Ya. Baik, kita masuk ke materi sebentar. Melanjutkan materi kita. Apa udah muncul? Udah? Udah Pak, udah Mang. Ya, sekarang kita melihat pembahasan ini mengenai keilahian Kristus dalam kitab Yohanes ya. Seperti yang pernah saya katakan, kalau mau memahami ya lebih sempurna tentang kepribadian dari Yesus yang adalah ilahi, adalah Tuhan, itu ada di kitab Yohanes ya, kitab Yohanes. Ada beberapa yang kita perhatikan yang membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, sekalipun tidak ada
pernah pernyataan Yesus di depan orang-orang Farisi, ahli Taurat atau orang Israel, dikatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Dan ini menjadi suatu bahan serangan ataupun menjadi suatu serangan bagi non-Kristen, karena Yesus tidak pernah mengatakan dirinya diminta untuk disembah karena dia Tuhan, ya. Jadi tidak ada bukti. Salah satu ada evangelis namanya Nandar siapa itu ya, yang sekarang dia mengaku-ngaku sebagai evangelis, menguasai Ibrani dan Yunani. Nah, dia bilang begini. Nah, dia hafal itu Yohanes 14 ayat 6, dia hafal karena memang dia mantan dari Kristen kan. Nah, bilang ya, berdebat dengan tanya jawab dengan beberapa orang Kristen dan juga ex Muslim, artinya sudah murtadin, ya murtadin. Dia minta ya, kalau kalian bisa menunjukkan ya ayat yang sama di kitab Matius, Lukas, Markus, apa yang dikatakan oleh Yohanes, yaitu akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya? Nah, coba buktikan. Kalau ayat itu, ucapan itu ada di kitab Matius, Markus, dan Lukas. Kalau itu ada di Matius, Lukas, dan Markus, hari ini juga saya dibaptis. Boleh begitu. Ya jelas kalimat yang sama dengan itu tidak ada di Matius, Lukas, dan Markus. Nggak ada kan gitu. Ya tidak ada. Nah, karena tidak ada, makanya dibilang Alkitab itu tidak lengkap. Masa beda dengan Matius, Markus? Seharusnya apa dikatakan oleh Yohanes itu juga dikatakan oleh Matius, Markus. Pemahamannya begitu. Ya? Nah itu. Pemahamannya begitu. Kalau ada di Yohanes kan mereka kan menyaksikan pribadi yang sama. Katanya Yesus yang jalan kebenaran. Mengapa Matius beda, Markus beda, Lukas beda? Nah ini berarti Alkitab itu sudah nggak banyak sesatnya, nggak di situ. Sudah nggak murni itu Alkitab. Gitu. Nah, luar biasa. Padahal bukan demikian. Itulah karena dia bilang saya ini menguasai Ibrani Yunani, kata beliau lagi. Yani, ya, jadi kalian nggak bisa membuktikan hal itu katanya. Nah, jadi Alkitab itu adalah ya kitab yang ditulis oleh manusia. Ya, maka kitabnya dialah yang langsung dari Allah. Kitab yang baru yang dia sekarang menjadi ceramah di situ kan. Ya, jadi Ustadz siapa itu Nandar ya. Ngaku-ngaku evangelis lagi, tapi padahal setelah di cross check tak pernah dia terdaftar evangelis dimanapun. Nah, ya mungkin supaya dia cepat diterima, terkenal menjadi satu penceramah barangkali begitunya. Ya dengan cara sekarang ini kan begitu, kalau udah menyerang agama lamanya, ya, keyakinan lamanya, dia cepat naik daun, ya. Nah gitu, cepat dia terkenal, populer ya. Bukan hanya populer, bisa kaya, diundang kemana-mana, ya, ceramah gitu kan. Ya, oke, kita lihat ya. Yang pertama, dari sisi keilahiannya atau bagian dari keilahiannya, ada kata yang kudus dari Allah. Ini di Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 69. Ya, jadi segala sesuatu dimulai dari Allah, berasal dari Allah, di dalam, dikatakan di dalam, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ini kata Petrus ya. Dan kami telah percaya, ya kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, Yohanes 6 ayat 69 ini adalah ungkapan dari seorang murid Yesus. Itu namanya Simon Petrus. Di mana ayat ini adalah pengakuan Petrus saat menjawab pertanyaan dari Yesus. Ya, perihal murid-muridnya yang mengundurkan diri dari Galilea. Jadi kalau kita baca secara keseluruhan kitab Yohanes, ya dimulai dari pasal yang ayat yang pertama, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ya, mengapa? Karena roti yang diberikan, karena mujizat yang dilakukan, berbondong-bondong. Tapi ketika Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang banyak pada saat itu bahwa dia adalah roti hidup, dia adalah Tuhan, ya akhirnya apa yang terjadi? Meninggalkan Yesus, menganggap Yesus itu orang gila, nah, kan? Nah, masa dikatakan dirinya Tuhan, dia roti hidup yang turun dari surga. Nah, kami tahu roti mana yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa.
nenek moyang kami. Tapi kok dia dibilang dia roti dari sorga, turun dari sorga. Sebenarnya mau perkenalkan dirinya sebagai Tuhan dengan konteks perjanjian lama, yaitu mana. Ya? Ini apa yang terjadi? Banyak yang meninggalkan berbondong-bondong. Nah, Petrus dengan teman-teman masih ada pada saat itu. Lalu saya bertanya kepada mereka, mengapa Petrus ditanya, mengapa tidak ikut meninggalkan aku? Kira-kira seperti itu. Kenapa nggak ikut bersama dengan mereka? Tapi di sini Petrus punya jawaban yang luar biasa. Bagaimana kau mungkin meninggalkan engkau yang kudus dari Allah? Engkau yang kudus dari Allah. Nah, kita perhatikan. Sekarang perkataan ini atau ungkapan ini yang kudus dari Allah di zaman sekarang ini juga banyak yang salah paham, keliru dalam memahami yang kudus dari Allah. Oke, nah kita perhatikan pemahaman yang keliru, yaitu tentang yang kudus dari Allah. Yang kudus dari Allah. Pemahamannya apa? Kristus itu berasal atau keluar dari Bapa. Nah, tadi dibaca di ayat yang ke-10 pasal 10 ayat 29 di sana, aku lebih besar daripada Bapa. Ada lagi di kitab Yohanes yang lain. Seolah-olah menunjukkan Yesus itu lebih rendah dari Bapa, Bapa lebih besar dalam hal kuasa, Yesus lebih rendah dalam hal kuasa. Nah, Kristus berasal atau keluar dari Bapa. Jadi ada satu proses perpindahan, gitu ya. Jadi tadinya itu Yesus itu ada di dalam Bapa, jadi dia keluar dari Bapa, ya. Nah, jadi satu perpindahan. Misalnya kalau kita memindahkan suatu air, gitu kan, tadinya namanya ini gelas kosong, lalu ada gelas yang satu penuh dengan air. Nah, kita pindahkan air itu ke gelas yang berbeda. Nah, terjadi suatu perpindahan. Maka air ini berasal dari gelas yang berbeda, gitu. Jadi itu proses seperti itu. Nah, kalau pemahamannya seperti itu keliru tuh, ya keliru. Ya bukan begitu. Kalau dikatakan begini, kuasa ilahi yang dimiliki oleh Yesus adalah dari Bapa. Jadi kalau Yesus punya kuasa ilahi, punya kemuliaan, itu dari mana? Pemberian, bukan berasal dari Yesus sendiri. Kemarin udah dengar videonya itu, ada lagi lebih jelas. Maka dia katakan mayor God, ya, mayor God, kemudian minor God, gitu ya. Ada yang mayor, ada yang minor. Nah, itu apa? Karena kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu berasal dari Bapa, pemberian Bapa. Maka Bapa berhak kalau misalnya Yesus itu tidak taat, Bapa berhak untuk mengambilkan kembali kuasa itu sehingga Yesus benar-benar kosong, ya, benar-benar kosong, tidak punya apa-apa. Nah itu. Nah, artinya kuasa keilahian yang dimiliki oleh Yesus itu bukan berasal dari dirinya, berasal dari luar dirinya, yaitu Bapa. Nah, kemudian kekudusan dan kemuliaan Yesus itu berasal dari Bapa. Jadi ada proses. Jadi ketika dia sudah menjadi manusia, ketika dia sudah ada di bumi ini, diberikanlah kepadanya kemuliaan. Diberikanlah kepadanya kekudusan. Setelah ada di dunia ini. Begitu. Nah, ada lagi dikatakan kuasa ilahi diberikan oleh Bapa pada saat kapan? Ya, pada saat Yesus itu dibaptis. Nah, setelah dibaptis baru Yesus punya kuasa ilahi. Nah, kuasa ilahi ini ada sampai ke tahap sebelum dia mati. Pada saat dia mati, kuasa ilahi itu sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada. Lalu nanti ketika dia bangkit, nah dikembalikan lagi itu kuasa ilahinya. Ya, dikembalikan. Jadi ada selah, ya, ada jarak gitu kan, di mana Yesus ada suatu waktu ya, waktu Yesus di mana Yesus bukan Tuhan. Mengapa? Karena kuasa itu sudah ada padanya, kosong gitu. Nah, itu di buku ini itu dijelaskan itu Bapak Ibu. Kalau dibaca ya, saya baca ya. Nah, saya sudah tempatkan itu. Ya, sorry.
Ya, buku yang TS ya. Nah, betul kan ya, Bacara. Di halaman, oh ini dia. Kelahiran Yesus. Mana dia ya? Oke, ini dia. Ya, coba saya baca ya. Buku ini ya. Saya baca ya buku ini ya. Di halaman 61. Tritunggal. Tritunggal menurut Alkitab. Ya, saya baca ya. Ya, dikatakan demikian. 61. Kemuliaan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah kemuliaan dari Bapa, bukan dari dirinya sendiri, dengan menggunakan dasar kitab Yohanes 17:74. Hal ini menegaskan bahwa sesungguhnya hanya Allah Bapa yang memiliki kuasa, yang memiliki kemuliaan dan kerajaan kekal sampai selama-lamanya. Itu hanya Bapa yang memiliki. Nah, Tuhan Yesus yang adalah Allah Anak yang dipercayai memerintah kerajaan untuk milik Bapa. Dari hal ini maka sangat mungkin jika Yesus bisa mengosongkan diri menjadi manusia atau dikosongkan oleh Bapa, ya. Nah, kita perhatikan. Dalam perjanjian lama, Allah Bapa tidak memerintah secara langsung. Semua diserahkan kepada anak tunggalnya. Sesungguhnya hanya Allah Anak yang menjadi pelaksana pemerintahan Allah. Ya. Pemerintahan tersebut diambil alih sementara waktu, yaitu dikatakan sekitar 33 sampai 34 tahun. Pada waktu Allah Anak berinkarnasi menjadi manusia. Sesungguhnya semua pernyataan Elohim Yahweh dalam perjanjian lama sangat besar kemungkinan menunjuk dari Allah Anak, dan sebab Allah Anak menjadi representasi Allah. Nah ini kita baca baik-baik, kita perhatikan. Nah ini nih yang luar biasa itu, nanti kita lihat ya. Nah, Bapa dikatakan Bapa tidak bersentuhan langsung dengan ciptaannya, tetapi Putra tunggalnya yang bersentuhan langsung. Namun demikian harus dipahami bahwa Roh Allah, yaitu Roh dari Bapa, adalah satu-satunya yang menaungi segala sesuatu atau mengendalikan semua yang terjadi melalui Rohnya. Bapa memberi kuasa kepada Allah Anak dan menyelenggarakan pemerintahan. Dengan demikian menjadi sangat jelas maksud firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus menjadi Tuhan atau penguasa bagi kemuliaan Bapa. Yesus menjadi Tuhan bukan bagi kemuliaannya sendiri, tapi bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena memang tanpa Bapa, Anak tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, tanpa Bapa, Anak tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, lalu kita perhatikan, berkenaan dengan itu, penciptaan alam semesta dan manusia, Bapa dan Anak berkolaborasi. Hal ini bisa dimengerti dengan membaca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Nanti akan kita baca itu ya. Nah ini kalau kita perhatikan di sini, ini luar biasa ini, luar biasa. Ada lagi sebenarnya. Ya, kalau ada saya di mana saya tandain ya. Nah, oh ini kali ya. Wah ini. Nah, ini nih. Terus sambungannya ya. Kita baca ya, perhatikan ya. Di dalam keberadaannya sebagai anak, ya keberadaan sebagai anak, Allah Anak atau Tuhan Yesus, ya dikatakan menundukkan diri kepada Bapa di surga. Bapa yang memberi kemuliaan, Bapa juga yang bisa mengambil kemuliaan. Ya, kemuliaan yang telah diberikan. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kemuliaan yang diberikan oleh Bapa itu bukan milik Tuhan Yesus. Ya, itu adalah pemberian Bapa. Nah,
dengan keadaan ini maka ada kemungkinan Allah anak Yesus dalam tanda kutip dikatakan dilucuti atau dikosongkan. Ya, dikosongkan oleh siapa? Dikosongkan oleh Bapa. Nah, kita perhatikan, bahkan dilakukan lagi nih, ya, dengan kalimat lain yang tidak enak didengar. Nah, tidak enak didengar adalah dibunuh. Nah, jadi Bapa membunuh Yesus. Kalau kasarnya seperti itu, ya. Nah, sama seperti kalau manusia dihilangkan nyawanya, maka tinggal rohnya. Ya, demikian pula Allah anak dibunuh. Allah anak dibunuh, tinggal rohnya. Tinggal rohnya. Nah, jadi katakan Allah anak tidak pernah menjadi roh saja tanpa dibunuh oleh Bapa. Nah, kejam sekali nih kata membunuh kepada Yesus, ya kan? Kemudian dalam hal ini Allah anak benar-benar kehilangan semua kesadarannya. Dan segala hal ia disamakan dengan manusia. Oke, maksudnya apa? Jadi udah jelas, dasarnya gini. Kuasa atau keilahian, kemuliaan, kekudusan yang dimiliki oleh Yesus itu pemberian dari Bapa. Jadi Bapa pun berhak untuk mengambilnya. Jadi Yesus itu bisa dikosongkan, dilucuti, namanya dilucuti, dikosongkan. Sehingga Yesus benar-benar seperti manusia biasa. Ya, seperti manusia biasa, seperti manusia umumnya. Nah, jadi maka ketika disalib dia dibunuh oleh Bapa. Luar biasa. Padahal kalau kita memahami Yesus itu tidak dibunuh oleh Bapa, tidak dibunuh oleh Tuhan, justru dia dengan kerelaan hati menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Tidak ada pemaksaan, tidak ada pembunuhan di situ. Nah itu dia. Nah, ini yang kudus dari Allah ini hampir sama pengertian seperti itu. Nah, lalu kita lanjutkan ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan yang lain, kita lihat ini dalam bukunya Willy Panesolang dalam Kristologi Kristen, ya. Dalam buku ini lebih baik baca buku ini lebih banyak berulang-ulang daripada baca buku ini. Nah, ya, baca buku ini banyak sekali di sini yang kontra kalau menurut saya ya bertentangan ya, kontra satu sama lain ya. Banyak penyesatan. Jadi kalau ya Pak Idaman yang bicara begitu. ya. Nah, kalau ini ya, nah, coba kita lihat ya. Jadi dalam buku ini dikatakan gelar yang kudus merupakan itu sebuah cara yang lain untuk apa? Mau menyatakan Yesus adalah Mesias. Jadi kalau dikatakan yang kudus dari Allah, itu sebenarnya untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan ini lebih tepat, ya. Sedangkan ungkapan dari Allah, ya kalau tadi yang kudus ya, kalau yang kudus. Nah, kemudian ungkapan dari Allah ini memberikan penegasan bahwa keilahian atau kekudusan Kristus itu bukan sebagai penghargaan atau pemberian dunia atau pemberian Bapa, tidak, ya. Nah, ini saya katakan itu apa? Sekedar rumusan keyakinan dari gereja atau pengakuan dari jemaat, bukan, ya. Nah, bukan, ya. Nah, bukan. Jadi apalagi ada ajaran sekarang ini mengatakan bahwa yang menjadikan Yesus Tuhan itu adalah konsili-konsili. Lalu ditambah dengan Paulus lah yang menjadikan Tuhan. Lalu diikuti oleh pengikut Paulus, termasuk orang Kristen sekarang ini. Ya. Nah, kita perhatikan lagi. Yang kudus dari Allah itu adalah menunjukkan apa? Keilahian Yesus merupakan hakikat praeksistensi atau sejak kekekalan untuk membuktikan bahwa ia setara dengan Bapa. Kalau dikatakan yang kudus dari Allah, ini mau menjelaskan bahwa dia sudah ada di dalam kekekalan sebelum dia menjadi manusia. Ya, itu praeksistensi sebelum dia berinkarnasi.
dia sudah ada bersama dengan Bapa. Ketika dia ada bersama dengan Bapa, berarti ia setara dengan Bapa. Nanti kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, demikian dikatakan itu. Yang adalah Yesus adalah Logos yang sudah bersama-sama dengan Bapa di dalam kekekalan. Lalu dikatakan di dalam Dia segala sesuatu diciptakan. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Ya, sekaligus ini mengkantar ajaran tadi yang mengatakan Yesus dicipta. Yesus itu pencipta. Ya. Jadi kedatangan Kristus ke dunia bukan untuk ini nih penting ini. Ya, kedatangan Kristus ke dunia bukan untuk menemukan kekudusan atau mencari kekudusan. Bukan. Atau dikatakan yang menemukan keilahian yang belum ia miliki. Nah, jadi kalau dia di dunia, dia datang ke dunia bukan dalam keadaan kosong, dalam keilahian atau kemuliaan atau kekudusan. Tidak. Soalnya didapatkan itu setelah ada di dunia. Sebenarnya melainkan menyatakan apa? Menyatakan dirinya sebagai Allah yang sesungguhnya. Menyatakan diri sebagai Allah yang sesungguhnya. Itu Yohanes 1:8, Roma 9:1, dan Yohanes 5:20. Jadi jelas yang kudus dari Allah itu merupakan apa? Pernyataan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang setara dengan Bapa. Itu maksudnya dari yang kudus dari Allah. Ini satu pernyataan dari pribadi Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri setara dengan Bapa. Nah, jadi Yesus adalah yang kudus dari Allah, dengan kata lain bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar nabi seperti ya pandangan agama lain. Yesus itu hanya nabi. Ya, tetapi apa? Yang kudus dari Allah. Bahkan Yesus itu adalah Maha Kudus. Seperti sifat yang dimiliki oleh Allah adalah Maha Kudus. Nah, kalau Yesus itu sebagai yang kudus dari Allah, jadi tidak salah kalau para pengikutnya mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Seperti Petrus tadi mengatakan di Simon Petrus, kau adalah yang kudus dari Allah. Dan Yesus tidak pernah menolak itu. Jangan Petrus, aku itu bukan yang kudus dari Allah. Aku itu manusia. Aku itu berasal sama dengan Petrus aku ini. Jangan panggil aku yang kudus. Yesus tolak nggak seperti itu? Yesus tidak tolak. Ya kan? Ya, karena apa? Memang dia adalah Allah. Ya, memang dia adalah Allah. Ya, nah itu yang pertama, yang kudus dari Allah. Puji Tuhan. Jadi itu baru sedikit belajar tentang keilahian Yesus dari sisi yang kudus dari Allah. Oke, baik Bapak Ibu, pikir udah 8:30. Saya mau terapi telinga dulu sebentar. Ini ya. Ya, kita break dulu Pak. 9 ya. Ya, mau terapi dulu kuping telinga saya lagi bermasalah, sudah datang tukang terapinya. Ya. Nah, oke. Tadi bisa diskusi lebih panjang lagi nanti minggu depan, karena itu adalah pertemuan terakhir ya. Nah, minggu depan kita hanya 3 kali, kalau mau ditambah juga boleh, tapi itu 3 saja sedikit. Nanti bisa diskusi lagi ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, bagaimana? Ada mungkin satu tanggapan, waktu 5 menit, 5 menit. Silakan dengan apa yang sampaikan tadi. Materi ini Amang belum masuk ya, dari yang Amang kirim keilahian. Oh, materinya Belum nanti. ya Amangnya? Ya, saya masih buat dalam bentuk PowerPoint, sudah diketik tapi masih belum rapi. Nanti PowerPoint-nya bisa saya kirim. Ya. Kemudian Amang, buku yang bagus tadi yang mana? Trinitas karangan yang mana? Ada 2 tadi buku itu. Kristologi Kristen ya. Kalau Trinitas, saya beli yang Trinitas itu yang penulis yang sama. Kalau ada yang pesan supaya saya suruh ini. Ini yang, kalau ini yang kristologinya, ini Tritunggal Biblikanya. Ya. Ini bisa dimiliki ini dua buku ya. Nah, ini lebih baik ini dipakai kepada yang lain ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya pesan, saya nanti bisa kirim. Ini kalau satunya, ini ke satunya 150, sama 150 sama harganya. Nah, 150. 322 berarti ya. 300. Kalau ke Batam ongkos kirim mungkin tambah 50 kali ya.
Ya, gitu ya. Ya, saya pesan 2 Pak dosen. Baik. Ya. Pak Jamsa juga ya. Dan ya. Ya, Pak. Ya, nanti Kalau yang satu tadi nggak perlu kita pelajari, yang biar ada studi bandingnya. Yang sesak-sesak tadi apa itu? Eras. Mantap juga. Ya, Bukan, yang eras itu tadi virus itu ya? Pak, boleh. Ya, itu ini Tritunggal. Tritunggal yang menurut Alkitab gitu, tapi Dwi Tunggal Tapi itu nggak sesuai kita. bukan Tritunggal. Itu Judulnya Tritunggal. karangan siapa, Mang? Erastus. Pak. Oh, Ya. nggak usah kalau itu. Tapi boleh juga lah sebagai perbandingan Pak Cigalingging. Oh ya, boleh Sebagai juga, tapi malu. Sebagai perbandingan. Biar Ya. lebih mendalam mengetahui pengetahuannya beliau itu. Ya, Iya. Lalu nanti kan kita bandingkan. Sebagai ya pembaca, betul. tapi jangan Pak Jega, bayangkan nggak percaya masuk dunia baru, Yerusalem baru, hebat kali memang dia itu. Kita dari mana dapatnya itu? Nggak percaya masuk bumi baru, langit baru. ya, yang parah lagi bahwa Lucifer itu anak tunggal Bapa. Ya, itu ada bukan Mereka. ternyata memang ada di bukunya, di buku ini. Nah, Oh iya? di buku ini. Jadi ada tiga anak tunggal Bapa. Nah, pertama adalah Lucifer. Ya. Yang dikatakan di buku ini Lucifer itu bukan malaikat. Dia ada diciptakan khusus. Ya, ya dia adalah tunggal Baru ada. Bapa di surga. Betul kan? Lalu yang berikutnya, siapa anak tunggal Bapa? Adam. Sebelum jatuh dalam dosa. Adam itu anak tunggal Bapa. Baru yang terakhir adalah Yesus Kristus. Waktu datang kepada dunia menjadi anak tunggal Bapa. Jadi ada 3. Nah, kalau 3 anak tunggal ya bukan tunggal lagi ya, pikir ya. Ada anak kedua, ketiga. Ngeri sedap ini. Nah, gak tunggal lagi. Saya pikir Perlu Pak dosen itu membuat buku untuk mengklarifikasi dan membantah semua itu, Pak. Boleh nanti kita pas waktu dibuat ini. Aduh, luar biasa. itu memang bisa disertasi tuh Amang ya, satu disertasi apa? Bikin Amang dulu apanya? Apa judulnya paling mantap itu Amang? Ya, mudah-mudahan. Karena udah lumayan itu bahaya kali tuh Amang. Ya. Bahaya. Kalau dikatakan itu Lucifer itu bukan malaikat. Dia nggak sama dengan malaikat-malaikat yang lain. Ya. Bahkan dia hampir setara dengan Tuhan. Ya, makanya dia mau menyamakan diri dengan Tuhan. Lalu di buku ini katakan dosa Lucifer itu sebenarnya belum jelas ketika di sorga. Belum jelas. Ya, jadi jelas dosanya Lucifer itu kapan? Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dosa Lucifer lebih jelas. Kemudian setelah Yesus datang ke dunia, dosanya itu baru lebih jelas lagi. Baru tahu. Ya, padahal kan sudah jelas sekali bahwa pemberontakan di surga kan, bukan pemberontakan di bumi. Pemberontakannya kan di surga. Itu kesombongannya kan. Dia ingin menyamakan diri dengan Allah. Dan dia supaya sebagai Allah. Nah, itu ya Tuhan menghukumnya, menjatuhkannya ke bumi dan yang lain sebagainya itu kan. Gitu. Dan jelas kok dosanya. Dosa apa? Dosa kesombongan. Yaitu dosa pemberontakan. Dan itu terjadi di surga, gitu. Ya, kita belum kata ketika bisa saya, tapi beliau mengatakan belum jelas. Tapi setelah jatuh ke bumi, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Yesus datang, baru jelas dosanya. Gitu. Jadi sebelumnya belum. Ini kan, ya ada di buku beliau. Ini buku beliau juga. Ya. Nah ini ketika saya baca ini, aduh asik juga membacanya, tapi harus hati-hati, ya hati-hati sekali. Jadi itu luar biasa. Lagi dikatakan ketaatan Yesus. Nah, kalau Yesus tidak taat, Yesus tidak taat, ya taat.
Nah, Yesus bisa cari penggantinya. Tapi kalau karena Yesus taat ya udah sesuai dengan rencana. Jadi ya, Nah, jadi bertali. itu Pak. Luar biasa. Oke, baik kita sampai di sini dulu. Terima kasih. Dan diskusinya ini memang Baik, Pak. Terima menarik. kasih Pak Dosen. Baik. Nah, tolong Pak Yang Martin untuk kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat perkuliahan kami malam hari ini Tuhan. Berjalan dengan baik. Secara khusus hamba-Mu Pak Dosen yang sudah mengajarkan kami, dan biarlah apa materi yang sudah kami dapatkan malam hari ini juga boleh menjadi penambahan pengetahuan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk Pak Dosen yang sudah mengajar kami. Biarlah Tuhan terus karuniakan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, bahkan terlebih hikmat maurifat yang daripada Tuhan, bahkan terus dipakai Tuhan untuk menjadi Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mengikuti perkuliahan malam hari ini, dan biarlah juga Tuhan Engkau terus boleh memberkati kami, dan malam hari ini sebentar kami mau beristirahat juga, bahkan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Tuhan memberkati kami. Sebentar kami berpisah dari Zoom, kiranya Tuhan Kau berkati kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Amin.